Ini dia rata-rata rapot, nilai rapot yang pernah lolos, rahasia supaya lolos SNBP, dan ketentuan apa saja mengenai SNBP 2024. Mau tahu seperti apa? Yuk mari kita bahas aja. Selamat datang di Kuma Channel. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya kepada lu karena pembahasan SNBP dari tahun ke tahun selalu rame ditonton para calon mahasiswa. Nah, video ini tahun 2022 dan tahun 2023. Sekarang tahun 2024. Gue bikin juga. Dan bakalan konsisten ngebuat konten mengenai SNBP, SNBT, dan ujian mandiri 2024. Nah, sekarang kita bakalan bahas SNBP dulu nih. Sebelum ke inti, gue bakal bahas aturan yang dibuat pihak SNPMB supaya kita tahu cara main SNBP itu kayak gimana sih. Nah, kita akan membahas website resmi SNBP. Sebenarnya agak jauh-jauh beda ya dengan tahun lalu. Ada perubahan, nanti kita bahas juga. Oke, langsung kita unboxing website SNBP 2024. Oke, di sini ada banyak banget. Gue gak bisa bahas satu persatu. Jadi ya gue bakal bahas yang penting-penting aja. Kayak misalkan ketentuan umum, persyaratan sekolah, pendaftaran, portofolio, pilihan program studi, prinsip seleksi, sanksi yang melakukan kecurangan, dan terakhir jadwal. Jadi mulai dari ketentuan umum dulu nih. Pertama, SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan raport serta prestasi akademik dan non-akademik siswa. Raport yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, ini perhatikan nih. Semester 1 sampai dengan semester 5 bagi SMA atau SMK atau MA dengan masa belajar 3 tahun. Atau semester 1 sampai dengan semester 7 bagi SMK dengan masa belajar 4 tahun. Adapun prestasi akademik maupun non-akademik, siswa yang dinilai adalah 3 prestasi terbaik. Nah, yang bold tuh lu harus perhatikan baik-baik tuh. Mungkin banyak peserta SNBP yang mencantumkan lebih dari 3 prestasi. Gak usah banyak-banyak bre. Udah sesuai aturan aja. Nanti malah gak dihitung loh kalau dicantumin semua prestasi. Ambil yang penting-penting aja kayak tingkat nasional gitu atau apa gitulah ya, internasional mungkin. Itu kan cakep. Kedua, sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus mempunyai nomor pokok sekolah nasional atau NPSN dan mengisikan raport siswa yang eligible di pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS dengan lengkap dan benar. Nah, sekolah harus memiliki akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS. Siswa harus memiliki akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP. Registrasi akun SNPMB sekolah dan registrasi akun SNPMB siswa dilakukan di portal SNPMB. 4. Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN, memiliki prestasi unggul dan rekam jejak prestasi akademik di PDSS. 5. Siswa yang akan mendaftar SNBP disarankan membaca informasi persyaratan program studi pilihan pada laman PTN yang 7. Ya, lihat video kayak gini juga boleh. 6. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, SNBP 2003, dan seleksi nasional perguruan tinggi atau SNMPTN 2022 tidak dapat mendaftar UTBK SNBT 2024. 7. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Nah, sebenarnya poin 6 sama poin 7 itu menjadi isu terbesar di SNPMB. Buktinya nih ya, kemarin pihak SNPMB kan buat konferensi pers tuh. Nah, itu semua pemateri ngebahas tentang isu SNBP ini yang di bold poin 6 sama poin 7. Jadi misalkan lu udah lulus, ya udah terima aja gitu, jangan mikirin ujian lain. Ya kalau misalkan dari dulu pengen atau ngincar jurusan apa, ya udah di SNBP ya tulis itu aja, walaupun sulit ya udah gak apa-apa. Itu banyak banget tuh disinggungnya tuh. Ada kayaknya mungkin 20 kali kayak dibicarain atau lebih lah. Sampai di sesi tanya jawab pun masih disinggung. Sehingga ini menjadi isu terbesar lah menurut gua. Karena gini, dulu tuh gini. Nih biar gua ceritain nih. 2 tahun lalu, 2022, kalau misalkan lulus SNBP, dulu namanya bukan SNBP tapi SNMPTN. Nah, kalau misalkan lulus jalur prestasi, itu masih boleh ikut UTBK ataupun ujian mandiri. Itu masih boleh. Nah, 1 tahun kemudian 2003 direvisi. Siapa yang lolos SNBP gak boleh ikut UTBK,
tapi masih boleh ikut ujian mandiri. Itu masih boleh. Nah sekarang 2024 lebih ketat lagi. Jadi yang udah lolos SNBP gak boleh ikut UTBK SNBT maupun ujian mandiri. Jadi hati-hati banget. Karena gini loh, misalkan lu ngincer yang bukan menjadi passion lu keterima, tapi lu gak srek untuk masuk ke situ. Sehingga yang seharusnya yang di bawah-bawah lu itu ada yang lolos, jadi gak bisa keterima. Gara-gara lu hanya iseng aja pengen gue nyoba-nyoba deh yang di bawah incaran gue, siapa tahu lolos. Ya bener lolos, tapi lu gak terima. Ya buat apa? Nah pihak SNPMB itu concern banget terhadap ini. Sehingga lu hati-hati. Karena di sini gak boleh ikut UTBK SNBT dan ujian mandiri. Gue takutnya ya lu sampai menyulitkan adik tingkat lu. Nanti bisa aja sekolah lu tuh di blacklist gara-gara tingkah laku lu. Nanti di video lain gue bakal bahas masalah ginian. Sekarang fokus dulu ke SNBP. Kedua, persyaratan sekolah. Ini sama persis kayak tahun lalu. Pertama, SMA atau SMK atau MA yang mempunyai NPSN. Kedua, ketentuan akreditasi untuk alokasi siswa eligible. Akreditasi A 40% terbaik di sekolah. Jadi misalkan ada 100 orang gitu ya di sekolah lu, dan sekolah lu akreditasinya A, jadi 40 orang yang berhak ikut SNBP. Nah kalau akreditasi B itu 25%, terus akreditasi C itu dan lainnya itu 5% terbaik di sekolah. Ketiga, mengisi PDSS dan data siswa di mana yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Nah, ketentuan itu maksudnya yang akreditasi A 40%, akreditasi B 25%, akreditasi C 5%. Nah, itu. Mungkin angkatan sekarang tuh gak tahu eligible itu apa. Oke, gue jelasin nih. Intinya, nanti sekolah bakal ngumumin siapa aja yang berhak ikut. Biasanya ditempel-tempel tuh di mading-mading sekolah. Indikatornya biasanya rapot. Indikator utama lah ya. Tapi sekolah bisa aja nambah prestasi, portofolio, dan lain-lain. Itu kewenangan pihak sekolah lu tersendiri. Oke, paham ya? Kita lanjut. 3, pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran nanti aja lah ya. Karena agak komprehensif kalau ditaruh di sini. Nanti kepanjangan durasinya. Kalau menarik, gue bakal buat videonya yang lebih komplit tentu. 4, portofolio. Untuk portofolio nambah 1 dari tahun kemarin. Kemarin tuh ada 10 portofolio, sekarang ada 11, nambah 1. Nambahnya itu di sendratasi. Lebih lengkapnya lu baca-baca di sini nih. Nah, itu adalah jurusan yang membutuhkan portofolio. Kelima, ada pilihan program studi. Untuk pilihan program studi itu hampir sama dengan tahun lalu. Pertama, setiap siswa yang eligible diizinkan memilih prodi PTN, akademik, PTN vokasi, dan garing atau PTKIN. Kedua, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 atau 2 PTN. Ketiga, jika memilih 2 program studi, maka salah satu prodi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA atau SMK atau MA asalnya. Jadi itu sekolahnya ya, bukan domisili lu. Domisili sekolah lu. Keempat, apabila memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Kelima, daftar program studi dan daya tampung SNBP dapat dilihat pada submenu PTN SMBP. Oke, intinya gini, kalau misalkan lu belum ngerti, kan maksimal tuh ada 2 program studi ya. Oke, kita main case aja lah ya, kita main kasus aja. Misal lu hanya pengen milih 1 aja nih, lu pengen ngambil jurusan apa lah gitu ya. Ya udah, itu terserah lu pilih di mana saja di seluruh Indonesia. Milih 1 aja. Kalau misalkan lu pengen milih 1. Nah, kalau lu pilih 2 program studi, nah salah satu kampusnya harus sedomisili dengan sekolah lu. Sekolah lu ya, bukan domisili lu, sekolah lu. Contoh, lu mau ngambil kedokteran, passion lu tuh di kedokteran misalkan, dan sekolah lu ada di Jawa Timur, ya lu harus milih minimal 1 di Jatim. Misal kedokteran UNER itu 1. Sisanya bebas di mana aja. Bisa kedokteran UI, bisa kedokteran UGM, bisa kedokteran Unpad, UNS, banyak lah. Atau mungkin sesama Jatim pun bisa. Boleh banget bahkan. Paham ya? Oke, lanjut. Kita ke prinsip dan tahapan seleksi. Nah, sekarang bagian uniknya nih. Tahun kemarin tuh gak ada, tahun ini baru nih dicantumin dengan jelas oleh pihak penyelenggara. Pemilihan siswa yang lulus tuh kriterianya kayak gimana sih? Nah, dijawab sama pihak SNPMB. Nih, prinsip dan tahapan seleksi. Seleksi pada jalur SNBP dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut. 1. Mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas secara akademik dengan menggunakan nilai rapot. Nah, nilai rapot nih yang paling utama. Dan prestasi lainnya. Kedua, memperhitungkan rekam jejak kinerja sekolah atau biasa disebut dengan indeks sekolah. 3. Memperhitungkan lintas jurusan. Nah, kan sebenarnya boleh banget ya kita lintas jurusan.
Tapi harus hati-hati karena lintas jurusan itu beresiko. Sehingga IPA menuju ke IPS, IPS menuju IPA tuh sangat riskan sekali lah. Jadi ya harus mikirin baik-baik kalau pengen beneran lulus. Keempat, menggunakan kriteria seleksi nasional dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN secara adil, akuntabel, dan transparan. Mungkin kalau nomor 4 lu gak terlalu memperhatikan, tapi sebenarnya nomor 4 itu adalah kunci dari semuanya. Nanti kita akan bahas di pembahasan. Ini unik nih sebenarnya kriteria nomor 4 nih. Nah, terus seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Siswa pendaftar diseleksi berdasarkan urutan pilihan program studi pertama. Jadi misalkan lu pengen ngambil teknik mesin dengan teknik fisika gitu, lu pengen banget teknik mesin, ya udah teknik mesin itu ditaruh di atas, terus teknik fisika itu taruh di nomor 2 gitu. Jika siswa tidak lulus seleksi pada pilihan program studi pertama, maka akan diikutkan pada seleksi pilihan kedua. Tapi ya kalau pilihan kedua tuh kayaknya sulit deh buat lulus. Rumor-rumornya gue nggak tahu ini benar apa enggak. Ada kampus yang nggak mau dinomor 2-kan. Ada kampus, bahkan sebenarnya gue pernah denger sih, bahkan rektornya loh yang bilang bahwa kampus ini tuh nggak mau dinomor 2-kan. Kalau misalkan ada nomor 2 tuh pasti nggak lolos. Gue pernah denger sendiri. Ada rektor loh yang bilang. Nanti kita akan bahas lah lebih dalam di pembahasan. Oke, ini untuk prinsip dan tahapan seleksi. Sekarang kita masuk ke sanksi sekolah atau siswa yang melakukan kecurangan. 1. Sekolah yang terbukti melakukan kecurangan dapat dikenai sanksi hingga pembatalan kepesertaan pada SNBP tahun berikutnya. 2. Siswa yang dinyatakan lulus SNBP dan terbukti melakukan kecurangan dapat dibatalkan status kelulusannya. Jadi hati-hati siswa yang pakai sertif palsu, portofolio palsu, atau mungkin ngubah nilai raport. Udah pasrahin aja main di atas. Rezeki kebakalan kemana bre? So be gentleman aja gitu. Nah, selanjutnya ada jadwal SNBP. Nah, ini lu perhatikan nih. Pengumuman kuota sekolah itu 28 Desember 2003. Masa sanggah kuota sekolah itu 28 Desember 2003 sampai 17 Januari 2024. Registrasi akun SNPMB sekolah itu 8 Januari sampai 8 Februari 2024. Nah, untuk siswa itu 8 Januari sampai 15 Februari 2024. Pengisian PDSS 9 Januari sampai 9 Februari 2024. Pendaftaran SNBP itu 14 sampai 28 Februari 2024. Dan pengumuman hasil SNBP itu 26 Maret 2024. Aman bro ya? Ya silakan Anda SS aja biar gak kelewatan tuh jadwalnya. Nah, sekarang ke bagian yang lu tunggu-tunggu. Apa itu? Rata-rata raport dan data raport yang pernah lolos. Gue harap ya, data yang gue gunakan tuh sebagai pandangan umum saja. Setiap tahun dinamika berubah-ubah sehingga persaingan akan semakin ketat dan tak terduga tentunya. Nah, lu tahu sendiri kan, ada ratusan univ yang disuguhkan sama SNPMB. Jadi ya gue ambil 8 aja deh. Tapi semisal kampus lu gak terdaftar, ya silakan komen di bawah kampus mana yang harus gue bahas. Nah, gue ambil 8 kampus dari data 3 surveyor terfavorit gue. Ada Webometric, ada THE World University Ranking, ada QS World University Ranking. Nah, ini data terupdate banget dari mereka. Apalagi yang Webometric itu pernah gue bahas sampai ke akar-akar di video ini nih. Nah, bagi lu yang berminat, sokin aja tonton. Dan ini dia dari ketiga surveyor kampus-kampus terbaik di Indonesia. Oke, seperti yang lu lihat, kalau setiap pemeringkatan itu beda-beda. Kenapa hal ini terjadi? Jelas karena setiap surveyor memiliki kriteria yang menjadi bahan pertimbangan. Ada yang menilai dari kepintaran mahasiswanya, ada dari prestasi kampusnya, ada dari dampak terhadap masyarakatnya, terus ada dari transparansi kampusnya, terus hasil ketenaga kerjaannya, jaringan penelitian internasional, dan lain-lain. Makanya beda-beda tuh. Nah, dari data gue tadi, gue ambil 8 lah, dan terciptalah 8 kampus terbaik versi Koma Channel. Ada Universitas Indonesia, ada Universitas Gadjah Mada, ada Universitas Brawijaya, ada Institut Teknologi 10 November, ada Institut Teknologi Bandung, ada Universitas 11 Maret, ada Institut Pertanian Bogor, ada Universitas Airlangga. Again, bagi universitasnya yang belum tercantumkan silakan komen di bawah. Kalau ada waktu, gue bakalan bahas lebih dalam lagi. Oke, daripada berlama-lama, ini dia rata-rata raport dan raport yang pernah lolos
di jalur prestasi. Silakan disimak.
Nah, sekarang gua mau ke pembahasan. Ini sebenarnya curhatan hati gua. Mari kita cari tahu apa saja sih rahasia supaya kita lolos SNBP. Kemarin gua rada kecewa sama Pak Nadiem. Kemarin maksudnya tahun 2022 ya. Pasalnya dia bilang begini nih. Perubahan terbesar yang akan kita lakukan pada seleksi nasional prestasi adalah kita menambahkan suatu kriteria minimal 50% daripada kriteria. Itu adalah nilai rata-rata rapor secara keseluruhan daripada murid tersebut. Ya. Dan sisanya adalah komponen penggali minat dan bakat. Sisanya itu adalah nilai rapor dari 2 mata pelajaran pendukung untuk prodi tersebut, atau prestasi, dan atau portfolio untuk prodi seni dan olahraga. Nah, dia bilang kalau penilaian SNBP tuh dari minimal 50% rapot dan maksimal 50% mata pelajaran pendukung. Misal dokter tuh, itu biologi sama kimia, plus prestasi, plus portofolio kalau memang ada. Dan percayalah, ini tahayul. Coba lu bayangin, angkatan corona dikasih pemeringkatan yang kayak gini. Apakah wadah gidau diding dang dau tuh? Banyak loh orang yang nge-DM gua terus bilang kalau dia kecewa, nilainya gede dan merasa harusnya lolos gitu. Ini salah satu DM subscriber gua ke gua. Gua sensor supaya kita dapat hikmahnya lah. Assalamualaikum Bang Koma Channel. Saya dari mau nanya Bang, ini pemeringkatan dari Pak Nadiem apakah benar Bang? Soalnya nilai rata-rata rapor saya itu 92,24 dan saya mengambil jurusan ilmu aktuaria di dan pas dibuka pengumumannya ternyata gak lulus Bang. Emang sedih. Padahal nilai penunjang matematika saya rata-ratanya itu 95,6. Mohon pencerahannya Bang. Nah, sesuai kayak gini yang jadi korban sebenarnya. Yang harap-harap lulus ya kan karena raportnya tinggi, tapi kenyataannya gagal. Tapi untung dia lolos di SNBT-nya kemarin. Dia curhat gua. Lantas apa rahasia lulusnya? Nah, pihak SNPMB itu ngungkapin tuh kalau prinsip penilaiannya kayak gini. Nah, di sini nih, di prinsip dan tahapan seleksi. Itu kan dia bilang dari raport dan prestasi, terus memperhitungkan indeks atau rekam jejak kinerja sekolah, terus ketiga, memperhitungkan lintas jurusan. Nomor 4, kriteria seleksi nasional dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Sebenarnya ini sejalan dengan pernyataan pihak SNPMB atau dulu namanya LTMPT di tahun 2022. Nah, kita lihat nih apa kata mereka. Jadi namanya seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau jalur SNMPTN itu pada prinsipnya seleksi itu ada didasarkan 3 hal. Jadi yang pertama adalah profil dari sekolah. Nah, nanti termasuk dari profil sekolah itu yang akan dinilai oleh masing-masing perguruan tinggi tujuan, yaitu nanti akan dibuatkan indeks sekolah. Nah, indeks sekolah itu ngitungnya complicated, banyak, termasuk 5 tahun terakhir yang daftar SN berapa, diterima berapa, SB, mandiri, kemudian prestasi dari sekolah tersebut yang di perguruan tingginya itu seperti apa dan sebagainya. Nah, itu yang akhirnya setiap sekolah itu memiliki atau mempunyai indeks sekolah untuk perguruan tinggi tujuan. Jadi sebagai contoh saja lah, kalau di Jogja itu yang paling bagus SLTA itu kan SMA 1, SMA 3. SMA 1, 3 Jogja ini kalau untuk UGM dia indeksnya pasti tinggi karena alumninya banyak yang masuk ke UGM, prestasinya juga bagus, kira-kira gitu. Tapi belum tentu indeks sekolah SMA 1 dan 3 Jogja ini bagus untuk masuk ke UI atau ITB. Ya, mungkin kalah dengan SMA Jakarta 28 misalkan, atau kalau Bandung ya SMA 3 dan sebagainya kalau masuk ke ITB. Jadi artinya indeks sekolah itu yang pertama, itu penting ya. Kemudian prestasi siswa. Prestasi siswa itu ya nilai raport itu ya, paling tidak kan sudah kita guidance ada 6 mata pelajaran yang di UN kan tahun 2006 kira-kira gitu ya. Itu paling tidak itu. Nah, sehingga kalau sekolah yang belum punya track record alumni bagaimana ya, selamanya kan takut nggak bisa diterima gitu. Jadi kami dari LTMPT itu sebetulnya juga sudah membantu perguruan tinggi sudah 2 tahun ini kita itu mengeluarkan namanya indeks sekolah, bukan indeks sekolah,
prestasi sekolah, ya, pemeringkatan Pemetaan. sekolah berdasarkan nilai UTBK. Jadi perguruan tinggi juga bisa, oh ini SMA ini coba kok track record siswanya di perguruan tinggi kami belum ada, apakah bagus atau tidak dan sebagainya. Katanya ini sekolah baru, bagus dan bertaraf internasional, kualitasnya bagus, kemudian dicek, dilihat di pemeringkatan berdasarkan nilai UTBK. Nah itu kalau bagus bisa salah satu dipakai oleh perguruan tinggi tersebut memberikan indeks sekolah yang lumayan. Artinya kalau mau mengambil masih di sana. Itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah prestasi siswa. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Rizal bahwa maksimal 3. Ya, tapi gini, kalau adik-adik tidak bisa memilih 3, itu nanti kalau perguruan tingginya tidak mau ngoreksi yang jumlahnya banyak sekali, kemudian Anda diberi nilai yang minimum atau didis, itu urusannya perguruan tingginya. Jadi kalau diminta 3 ya berikan 3, nggak usah aneh-aneh. Yang terbaik saja. Nah, itu adalah nilai tambahan yang diberikan setelah perguruan tinggi itu memperhitungkan ya dari 2 hal, prestasi siswa dan prestasi sekolah, yang indeks sekolah tadi. Jadi ketemu nilainya berapa, kemudian kalau siswa tersebut memiliki prestasi, tinggal prestasinya itu apakah internasional, regional, dan sebagainya. Kalau 3-tiganya punya, kemudian akan dinilai berapa, ya, kemudian ditambahkan dari nilai yang sudah ada, nilai akhir tadi. Sehingga sekali lagi kadang-kadang adik-adik itu nilainya sama persis, kok atau selisih sedikit, tetapi yang satu diterima di perguruan tinggi program studi yang sama, yang satunya tidak, padahal nilainya lebih tinggi. Nah, misalkan itu jangan langsung justifikasi pasti ini nggak benar, tapi dilihat dulu ternyata satunya itu mempunyai prestasi tambahan sehingga dia punya nilai plus, ada tambahan nilai di sana. Kalau lu mau nonton video lengkapnya, lu bisa nonton di sini, Bre. Gue cantumin di deskripsi deh, biar lu gak capek-capek nyarinya. Di sana ada pembahasan, ada gak mata pelajaran prioritas, grafik rapot tuh harus naik terus apa enggak, lebih penting alumni apa sertifikat, benarkah ada sistem blacklist, dan lain-lain. Silakan ditonton aja. Tapi biar gue perjelas lagi video yang gue tampilin. Jadi menurut beliau tuh SNBP kewenangannya itu ya 100% ada di pihak kampus. Maka yang paling penting tuh di poin 4, menggunakan kriteria seleksi nasional dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Jadi sebenarnya saya suka dari kampus mau ngapain aja. Gue kasih contoh. Sayangnya gue lupa gue ngambil di mana, tapi serius gue pernah denger dari orang penting. Cuman gue cari-cari datanya nggak ada. Waktu itu orang penting itu bilang kayak gini, bahwa ada juga loh kampus yang memperhatikan siswa yang kurang mampu. Karena pemerintah tuh harus menolong tuh calon mahasiswa yang tidak mampu. Nah, kampus tuh bisa saja memberi kuota khusus bagi siswa KIP kuliah untuk masuk di perguruan tinggi. Sehingga saingannya ya sesama pendaftar KIP kuliah. Makanya ada dinamika, misalkan nilai lu 90 tapi ada yang di bawah lu misalkan 88 gitu. Itu 88 yang lulus. Nah, karena kriteria yang lain yang tidak dipublikasikan sama kampus-kampus. Nah, itu yang menjadi penyebabnya. Makanya sangat variatif bro seleksi SNBP ini. Sekali lagi, tergantung kebijakan dari masing-masing kampus. Jadi kalau ada pertanyaan, Bang gimana kalau alumni di SMA gue gak ada? Bang kalau sertif gue ada masalah gimana? Bang kalau rapot gue ada yang turun gimana? Nah, lu bisa tanya di kolom komentar. Kita diskusi lah di sana. 2 video gue yang ngebahas SNMPTN 2022 dan SNBP tahun 2023 selalu banyak yang konsultasi. Bahkan ada yang 1.100-an yang konsultasi. Dan gue berharap subscriber gue semua pada lulus lah, seperti yang udah-udah nih. Kalian tulis harapan kalian sebagai pemantik dan petanda kalau kalian serius dengan SNBP ini. Doa juga boleh, siapa tahu dibaca oleh orang lain. Kan lumayan, perkataan adalah doa, bre. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Karena serius, akan banyak sekali video yang membahas SNBP, SNBT tahun 2024. Perbedaannya dengan channel lain, di sini kita bicara data, bro. Semoga bermanfaat. Terima kasih sebanyak-banyaknya.